Kenalkan, saya Cik Ricardo Manik dengan NPM 2235253 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan hasil dari aplikasi yang sudah saya rancang menggunakan React atau framework React. Demikian dari tampilan aplikasi sistem manajemen laundry, yang dimana ada berupa ID transaksi, tanggal transaksi, ID customer, alamat, jenis laundry, kondisi laundry, metode pengiriman, jumlah, dan lain-lain. Coba kita jalankan. Tanggal transaksi ini dia otomatis ada karena saya menggunakan time picker, yang dimana kita tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan input manual. Time picker ini juga kalau kita membikin tanggalnya, dia langsung sesuai dengan kapan kita melakukan transaksinya. Setelah itu ada customer. Jenis laundry. Di jenis laundry terdapat beberapa pilihan, yaitu ada 4, yang dimana terdapat reguler 3-4 hari, express 1-2 hari, setrika saja, dan dry clean. Coba kita lihat codingannya. Data untuk dropdown jenis laundry, yang dimana terdapat 4 label, yaitu label yang pertama reguler 3-4 hari penyelesaiannya dengan harga 5.000. Label kedua express 1-2 hari dengan harga 10.000. Label ketiga setrika saja, harganya 3.000. Yang keempat label dry clean seharga 15.000. Jadi dimana kalau si pelanggan menginginkan laundrynya cepat selesai seperti di Express ini, maka harganya akan semakin naik. Jadi tergantung, kalau si pelanggan pengen cepat, maka harganya semakin naik. Sedangkan di reguler 3-4 hari dia hanya 5.000 karena prosesnya juga lama. Tapi kalau pengen prosesnya cepat, maka harus bayar lebih mahal lagi, 10.000. Selanjutnya kondisi laundry, yang dimana terdapat 4 label juga, yaitu label pertama kering, kedua basah, ketiga lembab, keempat bau. Selanjutnya terdapat metode pengiriman, yang dimana metode pengiriman ini kalau misalnya si pelanggan pengen ngambil sendiri, maka si pelanggan tidak akan membayar apapun, seperti ongkir atau biaya antar gitu. Sedangkan kalau si pelanggan pengen supaya laundrynya diantarkan oleh pihak si laundry, maka si pelanggan akan membayar uang ongkir sebesar 10.000. Tapi ini hanya di dalam satu lingkup daerah saja, dalam satu kota. Tapi beda lagi kalau di luar kotanya si laundry. Kalau di luar kota si laundry, maka akan dikenakan biaya sebesar 15.000. Jadi ini tadi juga format tanggalnya biar otomatis. Selanjutnya kita ke jenis laundry dulu. Kita pilih express, kering, metode pembayarannya 10.000,
jumlah berat laundrynya kita buat 5 kilo. Nah, di harga 10.000, yang dimana kita tadi memilih express yang harganya 10.000, dan kita juga memilih metode pengiriman diantar yang harganya ongkirnya sebesar 10.000. Selanjutnya, setelah kita melakukan isi form ini, maka form yang kita isi ini akan langsung terisi langsung ke detail transaksi, dan totalnya juga langsung ada, karena saya juga menggunakan perhitungannya otomatis, jadi nggak perlu lagi pakai tombol button untuk melakukan proses perhitungan, jadi dia langsung otomatis. Adapun nanti kalau misalnya ada contohnya ini kita ubah jadi dry clean, maka harganya langsung otomatis berubah. 15.000 contohnya juga, dia langsung otomatis berubah ongkirnya dan harganya. Begitu juga dengan di detail transaksi, dia langsung otomatis berubah, karena saya menggunakan update harga otomatis juga, jadi nggak perlu klik tombol untuk melakukan proses. Selanjutnya kita coba cetak stroke, dimana ketika kita melakukan atau menekan tombol cetak stroke, maka akan menampilkan informasi begini. Informasi berupa informasi transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal, customer, alamat, selanjutnya detail layanan seperti jenis laundry, kondisi, jumlah, harga per kilo. Rincian biaya yaitu subtotalnya 5 kilo, yaitu berat dari si laundry tadi. Terus ongkir 15.000. Metode pengiriman diantar luar kota. Total bayarnya sebesar 90.000 yang harus dibayar ke pihak si laundry. Coba kita lakukan reset juga. Maka dia akan kembali ke seperti di awal, karena saya menggunakan data ini sebagai awalannya. Jadi ketika kita melakukan atau menekan tombol reset tadi, dia akan menampilkan data yang juga di sini. Gitu. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari aplikasi pemesanan tiket bus online. Ini tampilan dari aplikasinya. Adapun beberapa fitur informasi yaitu kode pesan, tanggal pesan, nama pemesan, jumlah penumpang, nama penumpang, jam keberangkatan, kota keberangkatan, kota tujuan, berat bagasi, serta informasi perjalanan berupa jarak, kelas, harga tiket, serta harga bagasi. Ada juga yaitu tombol untuk hitung total, cetak tiket, reset, serta detail pemesanan. Jadi detail pemesanan ini ketika kita nanti menginput data di form ini, maka akan terisi otomatis ke bagian detail pemesanan ini. Coba kita perhatikan. Di kode pemesanan ini dia itu otomatis ada, jadi kita nggak perlu lagi menginput. Dan di mana kode pemesanan ini tidak akan sama dengan orang lain, jadi hanya sekali. Untuk codingannya yaitu ini, untuk membuat
kode pesan secara otomatis. Selanjutnya ke bagian tanggal pesan. Begitu juga dengan tanggal pesan ini, dia secara otomatis, jadi kita tidak perlu lagi untuk menginput tanggalnya. Dia juga tanggalnya sesuai dengan tanggal saat kita melakukan pemesanan. Dan tanggal codingan untuk tanggalnya yaitu yang ini. Use effect constitute new date. Terus kita coba nama pesan. Jadi itu konsepnya satu tiket untuk beberapa orang, bisa untuk beberapa orang gitu. Jadi tidak hanya untuk satu orang saja. Jam keberangkatan ini itu dihitung menggunakan coding. Jadi jam keberangkatannya itu setiap 2 jam. Jam keberangkatannya itu mulai dari jam 6, selanjutnya akan ada jam 8, jam 10, sampai jam 18. Jadi dia itu setiap 2 jam keberangkatan. Gitu. Untuk codingannya yaitu untuk membuat perjalanannya keberangkatannya itu 2 jam setiap 2 jam. Ini untuk codingannya. Generate jam keberangkatan. Selanjutnya kode keberangkatan. Kota keberangkatan ini datanya langsung diisi langsung di codingannya. Untuk datanya yaitu ini daftar kota. Jadi daftar kota keberangkatan dan tujuan itu sama semua. Tujuan dan keberangkatan itu semua kota ini. Untuk tujuan sama juga. Nama kotanya sama semua. Terus data kota dengan koordinat. Jadi data ini semua, data kota ini digunakan koordinat untuk menghitung harga tiketnya nanti. Jadi di mana kalau kota keberangkatannya jaraknya dekat dengan tujuannya, maka harga tiketnya akan semakin murah. Tetapi jika kota keberangkatan jaraknya jauh dengan kota tujuan, maka harganya semakin mahal. Contoh kita buat di sini Bandung dan di sini Medan. Terus di berat bagasi ini harga bagasi itu ditentukan 1 sampai 5 kilo harganya 15.000. Jadi bagasinya itu juga dihitung dan akan membayar tarif sesuai dengan harga bagasi di sini. Selanjutnya kita coba buat 10 kilo. Jadi di sini di informasi perjalanan ini ketika kita mengklik tadi kota keberangkatan dan tujuan, maka jaraknya akan terisi otomatis. Seberapa jauh jarak dari kota keberangkatan ke kota tujuan. Dan ketika juga jaraknya jauh, maka kelas akan semakin tinggi. Seperti ini, super eksekutif. Dan harga tiketnya semakin mahal. Tapi jika keberangkatan dan ke kota tujuannya itu dekat, maka kelas ini akan berganti, bisa saja ekonomi ataupun yang lain, dan harga tiketnya akan semakin kecil. Contoh kita coba ke Yogyakarta. Nah, dia jaraknya berubah, kelasnya pun berubah, dan harga tiketnya pun berubah per orang. Coba kita hitung total.
ketika kita hitung total, maka inilah total dari dua orang dari kota keberangkatannya yaitu Bandung dan tujuannya Yogyakarta dengan berat bagasi 10 kilo dan harga bagasinya itu 20.000, maka total bayarnya itu dua orang serta bagasi sebesar 320.000. Begitu juga dengan ini adalah eh, data awal gitu. Sebelum from the input. Coba. Ini data awalnya ini. Jadi ketika saya buka aplikasinya tadi, yang ini, maka di aplikasinya ini itu sesuai dengan di sini. Seperti 06, Jakarta, Bandung, dan 100.000. 100.000 ini itu harga dari Jakarta ke Bandung, serta dengan jarak dan kelasnya. Coba kita cetak tiket. Kita ulang dari awal. Jam keberangkatannya jam 12. Berangkatan dari Medan ke Lombok dengan berat bagasi seberat 10 kilo. Jaraknya 2.383 km, kelas super eksekutif. Harga tiketnya 500.000 per orang. Total bayarnya belum ada karena kita harus klik dulu tombol hitung total ini. Sehingga dua orang tadi, Jack dan Kimar, dari kota tujuan keberangkatan Medan ke tujuan Lombok dengan berat bagasi 10 kilo dan harga bagasi 20.000, maka total dibayar 1.020.000. Coba kita lakukan cetak tiket. Kalau kita cetak tiket, maka ini yang muncul, yaitu berupa informasi pesanan, kode pesan, tanggal pesan, nama pemesan, keberangkatan, tujuan, jam berangkat, jaraknya, serta jumlah penumpang, nama penumpang, berat bagasi, dan rincian biaya harga tiket 2 orang, harga bagasi 6-10 kilo, dan total bayarnya. Coba kita reset. Kalau kita reset, maka dia akan berubah ke semula, ke data awalnya tadi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.